Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov, selamat memasuki hari yang baik semuanya. Saya kembali hadir mengunjungi dimanapun Anda berada di rumahmu, tentunya selalu dengan kabar baik. Hari yang baru, hari yang dahsyat, kita maju terus, berjalan terus, kita masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan sampai firman Tuhan itu tergenapi atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, mari kita menyambut hari ini dengan ucapan syukur. Mari kita sapa Tuhan yang berfirman, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita berkata terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri pada hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, firman-Mu adalah masa depan untuk kami. Kami mau berjalan di dalamnya, kami terbuka untuk tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah Engkau ya Aba, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Biarlah akhir pekan ini menjadi satu weekend yang luar biasa karena kita masuk di dalam akhir pekan bersama dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau renungkan lagi apa yang firman Tuhan katakan tentang masa depan yang Dia siapkan. The word is your future. Firman Tuhan itu adalah masa depan kita. Kemarin kita sudah kupas bagaimana kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, karena masih banyak orang yang berjalan di dalam trauma masa lalu, masih banyak orang berjalan dalam ketakutan masa lalu, masih banyak orang berjalan di dalam kesalahan masa lalu, masih banyak orang yang berjalan di dalam ketakutan akibat dari masa lalu. Tapi saya mau sekali lagi pagi hari ini menguatkan Anda semua bahwa kita harus ketika kita mengerti firman, memang firman yang kita terima itu akan mengoreksi kita supaya kita tidak lagi terikat kepada hal-hal yang ada di belakang. Semua di masa lalu, termasuk saya dulu, kita pernah hidup di dalam kesalahan. Tapi waktu kita terima firman, kita harus berani berkata, Tuhan, sesuatu yang baru telah kuterima daripada Engkau. Firman-Mu itu memberikan aku pengharapan, firman-Mu itu memberikan aku masa depan, dan aku mau berjalan di dalamnya. Karena itu aku mau bertindak apa yang Kau katakan kepadaku, aku mau siap. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang salah, yang kurang, biarlah firman Tuhan yang kita terima memperbaiki semuanya. Dan percayalah, mujizat masih ada. Miracle still exists. Mujizat masih ada. Dan kalau kita menerima firman, maka kita berjalan di dalamnya. Tuhan ajar kita banyak hal. Cara berpikir tentu tidak boleh sama seperti dulu. Kekuatan-kekuatan masa lalu kita tidak bisa pakai lagi. Kita harus pakai apa yang Tuhan mau di hari-hari yang akan datang. Nah, kemarin saya sudah bagi ayat Yesaya 43 ayat 18. Saya mau baca lagi firman Tuhannya. Yesaya 43 ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Kenapa saya perlu mengutip ayat ini? Sebab ini dia penting bagi kita. Sekali lagi saya katakan, seringkali dalam perjalanan kita punya identitas itu tercetak dari masa lalu kita. Apakah tercetak karena perbuatan kita sendiri, atau tercetak karena lingkungan keluarga, atau warisan-warisan yang salah. Masa lalu kita tercetak dari hal-hal seperti itu. Pernahkah Anda mendengar orang berkata begini tentang seseorang, oh aku tahu masa lalunya, aku tahu hidupnya. Nah, itu selalu manusia tercetak dari apa yang terjadi di masa lalu. Tapi di dalam Kristus Tuhan mau supaya kita betul-betul mengalami pembaharuan. Dia mau kita mengalami apa yang Dia sediakan. Karena itu mari saya mau kita betul-betul tangkap firman Tuhan. Di ayat yang berikutnya dari pasal yang sama, Yesaya 43 18. We are reading Isaiah 43 18 and 19 now. Yesaya 43 18 sudah kita baca. Sekarang kita lihat ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Haleluya. Yang sekarang sudah tumbuh. Ini perkataan Tuhan. This is the word of God. Look, I will do a new things. Aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa perkataan Tuhan ini. Dia mau buktikan bahwa in the midst of the wilderness, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah padang belantara, Tuhan katakan, I will build road, I will build rivers. Akan ada jalan, ada sungai-sungai. Jadi Tuhan berbicara sesuatu yang ekstrim di sini. Kalau Anda perhatikan di ayat 19, satu yang ekstrim, yang bertolak belakang, dikatakan di padang gurun aku buat jalan, lalu di padang belantara aku buat sungai. Ini ekstrim dan Tuhan mau kita alami. Kalau orang-orang melihat bahwa keadaannya padang gurun, orang-orang melihat keadaannya padang belantara, atau mungkin ada
Pemikiran-pemikiran yang berkata begini kepada kita, sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, padang sudah padang gurun, sudah padang belantara. Kalau kita berbicara padang gurun, berbicara padang belantara, itu seperti berbicara no hope at all. Itu berbicara tidak ada harapan sama sekali. Sekelilingku sudah padang gurun. Oh, aku sudah ada di padang gurun, sudah ada di padang belantara. How am I gonna get out of this? Bagaimana aku keluar dari sini? Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun keadaan sekelilingmu padang gurun, padang belantara, but watch, behold, dikatakan, perhatikan, I will do a new thing. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Berarti apa? Kalau kita menerima firman Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau manusia berkata, sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Tapi firman Tuhan yang datang akan berbicara, sekalipun dunia bisa berkata, tidak bisa lagi ditolong. Tapi selalu ada jalan. Dan firman Tuhan itulah jalan satu-satunya. Dan firman Tuhan itu akan menciptakan sesuatu yang baru. Karena itu makanya, tapi bagaimana kita bisa mengalami hal yang baru? Di ayat 19, lihat aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Bagaimana caranya? Naik tentunya di ayat sebelumnya 18. Jangan ingat-ingat hal-hal dahulu. Luar biasa ini. Kenapa? Kalau kita mengingat-ingat hal dahulu, maka itu akan tercetak dalam pikiran kita, tercetak dalam hati kita bahwa it's too late, it's already, sudah terlambat, sudah padang gurun. Dan Tuhan mau kita menangkap bahwa kalau firman Tuhan datang, kita tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan masa lalu. Kita tidak boleh bersandar even kepada kesuksesan masa lalu. Tapi Tuhan berkata, I will do a new thing. Aku mau melakukan sesuatu yang baru. Percayalah bahwa kalau kita telah menerima firman-Nya, maka firman itu akan mengerjakan hal yang dahsyat. Firman Tuhan itu sifatnya selalu adalah memulihkan selalu. Jadi ketika kita pun mungkin pernah mengalami hal-hal yang salah dalam hidup kita yang mengakibatkan kerusakan di sana sini, kerusakan dalam hal macam-macam, rumah tangga menjadi rusak, anak-anak menjadi kacau rusak, atau pekerjaan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau di masa lalu, kenapa? Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita menerima firman, tentunya hidup kita dikuasai. Hidup kita dikuasai oleh apa? Oleh perbuatan dosa. Tetapi dia datang, firman Tuhan datang untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan masa lalu. Dari rantai-rantai masa lalu yang mungkin kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Karena firman Tuhan mau supaya kita betul-betul terbebas dari apa yang dikatakan dunia sudah di bawah penguasaan si jahat. Dan memang perbuatan dosa ini luar biasa ya. Tapi kita bersyukur ada firman. Dan firman itulah pegangan kita satu-satunya. Saya ketika merenungkan hal ini, Roh Kudus berkata begini. Di hari-hari terakhir harus terjadi betul-betul perbedaan. Di hari-hari terakhir orang-orang yang telah aku meteraikan dengan darahku. Sekali lagi saya mau katakan ini. Orang-orang yang telah aku meteraikan dengan darahku sendiri. Aku akan memuliakannya. Aku akan memuliakannya. Dan hari-hari ini Tuhan berkata, ini dia. Ketika aku memuliakan mereka, orang-orang yang telah aku meteraikan dengan darahku, aku akan membuktikan akan ada perbedaan. Suasana padang belantara, suasana padang gurun yang ada di sekeliling mereka, tapi hidup mereka tidak akan ada seperti keadaan padang gurun, ada padang belantara. Karena aku akan membuat jalan di situ. Aku akan membuat sungai-sungai di situ. Sehingga setiap orang yang ada namaku di situ, dikatakan, maka aku akan menyatakan kemasyuranku di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat ke bawah lagi sampai kepada ayat yang ke-21, ini luar biasa. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi orang-orang tentunya yang ada nama Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan Tuhan muliakan. Nah, kalau Anda adalah Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya. Kita ditebus bukan hanya kita diampuni dosa kita. Bukan hanya diampuni. Kita ditebus bukan hanya kita untuk diselamatkan. Artinya supaya kita tidak mati masuk neraka. Orang-orang biasanya cuma tahu bahwa kalau kita ditebus, kita diampuni dosa kita, maka kita diselamatkan dari hukuman kekal. Bukan itu. Bukan itu saja. Tapi Tuhan mau betul-betul orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah dimeteraikan dengan namanya, itulah orang-orang yang akan Tuhan muliakan. Kapan Tuhan muliakan orang-orang itu? Orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan adalah orang-orang yang masuk di dalam agenda akhir zaman. Yaitu di tengah-tengah padang belantara, padang gurun. Orang-orang itu Tuhan sediakan jalan, Tuhan sediakan sungai-sungai, sehingga nama Tuhan akan dimasyurkan, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat orang-orang itu. Dan camkan baik-baik ketika Roh Kudus bukakan ini kepada saya. Maka sekali lagi saya mau katakan, sudah bersering kali saya katakan lewat streaming ini, God spared a time, God
preserve a season. Tuhan menyediakan waktu. Tuhan menyimpan satu waktu di mana di dalam waktu ini orang-orang yang ada namanya, itulah orang-orang yang akan dimuliakan. Nama Tuhan akan dimasyhurkan. Orang-orang ini dilindungi oleh firman Tuhan. Orang-orang yang menerima firman dengan sepenuh hati. Tuhan akan mengadakan pemulihan besar-besaran. Di tengah-tengah suasana yang sulit, Tuhan akan menyatakan namanya. Haleluya. Namanya. Karena itu bersukacitalah. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu yang Anda hadapi, mungkin hari-hari ini sulit, mungkin ada masa-masa di mana Anda pernah mengalami hal-hal yang salah di masa lalu. Karena gini, semua orang berbuat dosa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan apakah ketika kita menerima Kristus, kesalahan itu akan terus menghakimi kita, menghukum kita? Kita berkata, Tuhan yang memerdekakan kita, Tuhan melepaskan kita. Roma mengatakan, Roma pasal yang kita mau lihat satu ayat lagi. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang 8 berkata setiap orang, ya. Ini Roma 8 ayat yang pertama. Renungkan baik-baik supaya akhir pekan ini menjadi satu akhir pekan yang bersukacita. Renungkan baik-baik dan perhatikan firman Tuhan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Kalau pernah terjadi kesalahan di masa lalu, Tuhan katakan, aku mau melepaskan engkau dari hukuman yang pernah diakibatkan oleh dosa. Karena dosa itu ada kalanya perbuatan yang kita tidak sadari, kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari yang kita lakukan, sehingga akibatnya itu terjadi. Tapi Tuhan katakan, di dalam Kristus, nomor satu, kita diampuni, kita ditebus. Berarti kalau kita diampuni, kita ditebus, Tuhan telah menanggung segala akibat-akibat kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Yang kedua, akibat daripada penebusan Tuhan, nama Tuhan dimeteraikan atas kita. Kalau namanya dimeteraikan, tanda darah ada pada kita, berarti kita layak untuk menerima sesuatu yang dahsyat, yang baru. We deserve to receive the new things because of the mark, because of the blood, because of the name is being printed, marked on our life. Oleh karena namanya telah tercetak atas kehidupan kita, maka kita layak untuk menerima pemulihan. Kita layak untuk menerima hal-hal yang dahsyat, yang baru, yang Tuhan sediakan. Maksudnya baru artinya gini, kita tidak lagi terikat kepada kesalahan masa lalu. Kita tidak terikat lagi kepada kekuatan-kekuatan masa lalu. Tapi Tuhan mau bawa masuk kepada pengalaman, karena nama Tuhan sedang dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepadanya, terimalah firman-Nya. Dan kalau hal-hal terjadi masa lalu, kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kita kurang merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita harus mulai memperbaiki diri kita. Now we have to fix. Kita harus cooperate, ya, kita harus kerja sama kepada apa yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita. Kalau di masa lalu kita tidak merenungkan firman Tuhan, atau di masa lalu kita kurang mempunyai waktu untuk kita meditasi firman, kita kurang bergaul dengan Dia, maka di hari-hari ini kita mulai bersekutu dengan firman-Nya, kita mulai bergaul dengan Dia, kita mulai mengucap syukur, mulai kita latih mulut kita dulu penuh dengan perkataan-perkataan yang negatif, kita mulai latih mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baru, yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kalau saya mau katakan, masa-masa kita dipenjara oleh karena dosa, oleh karena kesalahan diwariskan dari nenek moyang, it's over, sudah selesai. Tidak bisa lagi kita bersandar kepada hal-hal yang ada di belakang, warisan-warisan dosa yang salah. Now it's time for us, ya, to celebrate our freedom. Inilah waktunya untuk kita merayakan kemerdekaan karena Kristus. Lalu kita mulai menempuh perjalanan di dalam Kristus. Maka kita lihat Tuhan akan memulai sesuatu yang baru dan dahsyat. Biasanya ketika Tuhan mulai membawa kita masuk kepada permulaan baru, Tuhan mau mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, Tetapi kalau kita setia untuk kita melakukannya seperti yang firman Tuhan ajarkan day by day, hari lepas hari, maka kesederhanaan, hal-hal yang kecil yang kita mulai lakukan karena firman Tuhan, itu hasilnya jauh daripada hal-hal yang ada di masa lalu yang kita pikir kita pernah melakukan hal yang besar. Karena kita harus tahu, small things, ya, mungkin hal yang kecil di mata kita, tapi di mata Tuhan itu adalah hal yang besar. Karena Tuhan selalu melihat hari depan. Sekalipun kecil kita lakukan sekarang, tapi di depannya itu dahsyat. Maka ini harus ditransform, cara berpikir harus berubah.
Sikap hati harus berubah. Karena Tuhan mau membuat kita melihat hal-hal yang baru dari paradigma yang baru, yaitu paradigma Tuhan. Bagaimanakah paradigma Tuhan? Paradigma Tuhan adalah sekalipun kecil, kamu melakukannya dengan setia, maka kamu akan melihat dampaknya besar. Tuhan mau melatih kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Karena mujizat masih ada, pertolongan masih ada, dan berbahagialah orang yang menerima tuntunan dan arahan dan koreksi dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang datang kepada kita tidak akan menghukum kita lagi, karena dosa telah ditanggung oleh Yesus. Tapi firman yang datang kepada kita itu akan memberikan kita pengharapan, memberikan kita perjalanan yang baru di depan. Dan berbahagialah orang-orang yang menempuh hari depan di dalam firman-Nya. And we all need to walk according to the word that has been given. Sebab masa depan diberikan. Ketika firman Tuhan datang, maka masa depan datang. Ketika kita merenungkan firman, maka kita juga merenungkan masa depan. Dan kita menempuh firman Tuhan setiap hari, maka kita sedang berjalan semakin dekat kepada apa yang firman Tuhan katakan. The future is given and is going to manifest in our life. Masa depan diberikan dan akan terjadi atas kehidupan kita semua. Haleluya. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkan firman Tuhan. Biarlah akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang penuh dengan pengharapan. Sebab firman Tuhan telah kita terima pada hari ini. Dan rejoice dan bersukacitalah. Sebab seperti yang sudah saya sampaikan, the word of the Lord never fail. Perkataan Tuhan, firman-Nya tidak pernah gagal. Never fail. Tidak pernah gagal. Bahkan firman Tuhan itu melindungi kita dari tuduhan-tuduhan yang salah. Dari penghakiman-penghakiman masa lalu. Dari perkataan-perkataan masa lalu. Firman Tuhan melindungi kita. Karena firman Tuhan akan membawa kita ke masa depan. Haleluya. So have a good weekend. Selamat menikmati akhir pekan. Biarlah berkat dari firman yang kita terima hari ini, makanan yang kita terima hari ini, membuat kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena itu bangkit dan bersukacitalah. Firman Tuhan akan tergenapi. Mujizat masih ada. Pemulihan itu adalah menjadi bagian kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jikalau ada hal-hal yang salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita mulai mengucapkan firman. Ucapkanlah firman atas hidupmu. Ucapkanlah firman atas keluargamu. Ucapkanlah firman atas anak-anakmu. Ucapkanlah firman atas hari-hari yang kamu lalui. Ucapkanlah firman atas keadaanmu, atas usahamu, atas apapun yang ada di hadapanmu. Maka firman Tuhan itu akan memagari kita dan membawa kita kepada masa depan yang Tuhan sendiri sudah sediakan. Praise the Lord. Haleluya. God bless you. Sekali lagi selamat selamat menikmati akhir pekan. Biarlah berkat Tuhan menyertai Anda. Shalom over you, shalom over your family, shalom over your ministry, over your business, over your finance, over your marriage. Shalom atas keluargamu, atas pernikahanmu, atas keuanganmu, atas kesehatanmu. Shalom menyertai Anda dan melindungi Anda. Sebab firman Tuhan telah kita terima pada hari ini. God bless you all. I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with His covenant. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Renungkan, meditasikan firman Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali join, saya undang Anda untuk subscribe di YouTube channel ini. Lalu klik itu tanda lonceng supaya Anda pun selalu diingatkan dari apa yang akan saya upload, hal-hal yang baru yang berkenaan dengan seasons, musim-musim yang baru, perjalanan masa depan, penyingkapan-penyingkapan. Karena kita harus tahu, kita harus bisa lihat. Sekali lagi, waktu firman Tuhan katakan, perhatikanlah, maka kita harus perhatikan. God bless you all. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for the word of today. I receive it, Lord. Hallelujah. I speak to my surroundings. I speak to my life. I speak to my family. I speak to my marriage. I speak to my body, my health. I speak to my finance. Be abundant. Be alive. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Wow. Wow.